Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nita Salsabila dari Prodi Pendidikan Biologi UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan kurikulum. Jadi, kurikulum itu merupakan perangkat mata pelajaran yang diajarkan pada lembaga pendidikan. Nah, suatu kurikulum itu disebut mengalami perubahan itu bila terdapat adanya perbedaan dalam satu atau lebih komponen kurikulum antara dua periode tersebut. Kemudian, di sini sejalan dengan tujuan pendidikan itu untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Materi pembelajaran itu harus memiliki beberapa komponen. Yang pertama itu adalah sahih atau valid, kedua itu ada tingkat kepentingannya, ketiga ada kebermaknaan, keempat ada layak dipelajari, dan yang terakhir adalah menarik minat. Untuk strategi pembelajaran sendiri itu diubah mengikuti dengan perkembangan yang berlaku dengan tidak melupakan pandangan dan ideologi yang berlaku di negara tersebut atau di lingkungan tersebut. Terjadinya perubahan itu ada 3 fase. Yang pertama ada fase inisiasi, yaitu taraf permulaan ide, perubahan itu dilancarkan. Yang kedua ada fase legitimasi, yaitu saat orang menerima ide itu. Dan yang terakhir ada fase kongruensi, yaitu saat orang mengadopsinya dan menyamakan pendapat sehingga selaras dengan pemikiran. Kemudian faktor yang mempengaruhi perubahan kurikulum yaitu ada yang pertama adalah faktor perkembangan ilmu dan kepentingannya, kemudian ada kehendak masyarakat, faktor politik, falsafah pendidikan, faktor perubahan sosial, dan juga faktor pembangunan negara dan perkembangan dunia. Latar belakangnya sendiri itu ada beberapa yang mempengaruhinya, yaitu pertama ada pertumbuhan yang pesat dari penduduk dunia, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat sekali di satu pihak, kemudian bebasnya sejumlah wilayah tertentu di dunia ini dari kekuasaan kolonialis. Jadi ada suatu negara yang berubah menjadi merdeka, kemudian ada eksplosi ilmu pengetahuan dan tekanan sosial seperti peperangan. Kesulitan-kesulitan dalam perubahan kurikulum ini yang pertama itu guru-guru itu lebih senang mengikuti jejak-jejak yang terdahulu secara rutin. Kemudian sekolah sukar menerima pembaharuan, kemudian guru tidak mendapat kesempatan atau wewenang untuk melakukan perubahan, kemudian meninggalnya tokoh pencetus dari perubahan itu sendiri, dan yang terakhir itu memerlukan biaya yang lebih banyak. Untuk strategi kepemimpinan dalam perubahan kurikulum itu ada beberapa. Yang pertama itu mengubah seluruh sistem pendidikan, itu biasanya dilakukan oleh pusat di Depdikbud, terus reorganisasi sekolah di wilayah sekolah, kemudian mengubah kurikulum tingkat lokal ya sekolah, yaitu di wilayah sekolah di dalam kelas. Kemudian eksperimentasi dan penelitian, supervisi, dan memberikan pendidikan in service dan pengembangan stafnya. Proses perbaikan kurikulum sendiri itu terutama tergantung pada guru, karena sebagai guru dia tahu apa yang seharusnya diubah menjadi lebih baik di dalam kelasnya, karena dia yang langsung bersinggungan atau langsung bersinggungan kepada siswanya. Dia tahu apa yang dibutuhkan oleh siswanya. Ada beberapa dampak perubahan kurikulum itu, ada yang positif dan ada yang negatif. Yang positif tersendiri itu ada terciptanya pendidikan yang sehat di seluruh daerah. Yang negatifnya bisa menyebabkan kekacauan dalam dunia pendidikan. Kemudian tujuan atau visi sebuah sekolah juga akan ikut kacau. Kemudian yang terakhir adalah prestasi belajar siswa menurun. Ada beberapa perubahan kurikulum di Indonesia sendiri. Yang pertama kurikulum 1947. Kurikulum 1947 ini merupakan kurikulum pertama rencana pembelajaran 1947 ini itu bersifat politis, yang tidak mau lagi melihat dunia pendidikan masih menerapkan ilmu dari kurikulum Belanda, karena kita bekas jajahan Belanda, dan atas pendidikan ditetapkan Pancasila.
Susunan rencana pembelajaran 1947 ini dia memuat dua hal pokok, yaitu daftar mata pelajaran dan jam pelajarannya serta garis-garis besar pengajarnya. Mengutamakan pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat daripada pendidikan pikiran. Kemudian materi pelajaran dihubungkan dengan kejadian sehari-hari, perhatian terhadap kesenian dan pendidikan jasmani. Dan pada perkembangannya, rencana pelajaran ini lebih dirinci lagi setiap pelajarannya. Kurikulum 1952. Pada kurikulum 1952 ini, dia sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional dengan rencana pembelajarannya itu harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian fokusnya itu pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral atau pancawardhana. Kurikulum 1964 ini pokok-pokok pikiran kurikulum 1964 itu adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program pancawardhana. Mata pelajaran yang diklasifikasikan dalam 5 kelompok bidang studi, yaitu moral, kecerdasan, emosional, keprigelan atau keterampilan, dan jasmani. Pendidikan dasar itu lebih menekankan pada pengetahuan dan kegiatan fungsional praktis. Kurikulum 1968 itu merupakan pembaharuan dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 1964. Ini dilakukan perubahan struktur kurikulum pendidikan dari pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar dan kecakapan khusus. Untuk kurikulum 1968 ini merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Isi dari pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat. Kurikulum 1974 menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efisien dan efektif, yang melatar belakanginya adalah pengaruh konsep di bidang manajemen, yaitu MBO, Management by Objective, yang terkenal saat itu. Kurikulum 1984 atau biasa dikenal dengan CBSA ini merupakan kurikulum yang mengusung proses skill approach. Kurikulum 1984 ini berorientasi pada tujuan instruksional, dan pembelajaran matematika pada era ini merupakan gerakan revolusi matematika. Kurikulum 1994 ini dibuat sebagai penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Untuk pembagian waktunya itu dengan mengubah dari sistem semester ke semester catur bulan. Tujuan pengajarannya itu menekankan pada pemahaman konsep dan keterampilan menyelesaikan soal dan pemecahan masalah. Untuk kurikulum 2004 itu biasanya terkenal dengan KBK. Pendidikan berbasis kompetensi menitik beratkan pada pengembangan kemampuan untuk melakukan kompetensi tugas-tugas. Tujuan pendidikan mengacu pada upaya penyiapan individu yang mampu melakukan perangkat kompetensi yang telah ditentukan. Implikasinya adalah perlu dikembangkan suatu kurikulum berbasis kompetensi sebagai pedoman pembelajaran. Kurikulum 2006, pengembangannya itu guru lebih diberikan kebebasan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa serta kondisi sekolahnya berada. Pengembangan perangkat pembelajarannya merupakan kewenangan satuan pendidikan atau sekolahnya. Kurikulum 2013 atau K13 ini ciri khas kurikulumnya itu adalah belajar tuntas, penilaian autentik, penilaian berkesinambungan, menggunakan teknik penilaian yang bervariasi berdasarkan acuan kriteria. Terdapat perubahan yang terjadi antara kurikulum 2013 dengan kurikulum sebelumnya. Itu yang pertama terkait dengan penataan sistem perbukuan, kedua penataan lembaga pendidikan tenaga kependidikan atau LPTK, kemudian penataan terhadap pola penelitian guru, memperkuat budaya sekolah terkait dengan memperkuat NKRI, dan yang terakhir memperkuat integrasi pengetahuan bangsa budaya.
Sekian penyampaian materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.